LRT Jabodebek siap beroperasi. Ya, tadinya sih begitu ya. Karena Presiden Joko Widodo pun sudah menjajal sendiri transportasi ini. Tapi Wamen BUMN bilang katanya longspan atau jembatan lengkung LRT salah desain hingga mengganggu jadwal operasional LRT Jabodetabek. Bener nih, gara-gara longspannya salah desain. Yuk kita bahas dalam diskusi. Ya, sempat dibanggakan karena menjadi longspan atau rel lengkung terpanjang di dunia. Tapi ternyata sekarang longspan ini justru jadi batu kerikil yang menghambat operasional LRT Jabodebek. Jadi ini semua berawal dari pernyataan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo yang bilang longspan atau jembatan lengkung yang membelah Jalan Gatot Subroto Kuningan disebut-sebut bermasalah. Ada kesalahan desain katanya. Presiden Joko Widodo sempat menjajal langsung LRT Jabodebek ini. Pas ditanya soal pernyataan Wamen BUMN yang bilang katanya ada salah desain nih di longspan LRT, ini jawaban Presiden. Jadi kalau ada koreksi, ada yang perlu dievaluasi, perlu ada yang diperbaiki, ya kita perbaiki. Jangan seneng mencari-cari kesalahan, karena kesalahan pasti ada. Karena baru pertama kali. Dan ini adalah produksi Inka, konstruksinya juga dikerjakan oleh kita sendiri, semuanya oleh kita sendiri. Jadi kalau ada kurang-kurang, ya harus kita maklumi tetapi kita perbaiki. Ya, enggaklah semuanya direncanakan, semuanya dihitung, semuanya pasti ada perencanaan, ada penghitungan, tapi di lapangan kadang-kadang bisa ada adjustment, ada penyesuaian, saya kira biasa. Tuh, semua ada perhitungannya. Apalagi ini proyek untuk publik. Pernyataan Wamen BUMN soal adanya kesalahan desain di longspan LRT ini juga jadi sorotan publik. Warganet langsung ramai-ramai komen di akun media sosial LRT Jabodebek. Mereka ikut mempertanyakan, bener nggak nih salah desain? Kami tanya langsung ke perencana jembatan lengkung LRT ini. Bagaimana sebetulnya rancangan awal jembatan lengkung LRT ini? Termasuk alignment atau keselarasan, trase jalan, hingga faktor keselamatannya. Sampai akhirnya ini disetujui. Dan ini dia jawabannya. Saya mencoba menyoroti pernyataan Pak Wamen ya terkait pernyataan beliau terkait salah desain. Itu beliau menyoroti masalah kecepatan yang berkurang pada saat harus melewati longspan LRT Kuningan. Nah, kalau kecepatan berkurang itu terkait dengan alinyemen. Saya adalah perencana dari jembatannya, tetapi untuk alinyemennya sudah ada konsultan tersendiri, konsultan dari DJKA yang berkompetensi untuk mendesain alinyemen tersebut yang sepengetahuan saya dan diberikan info kepada saya bahwa alinyemen tersebut sudah mempertimbangkan lokasi yang memang cukup rumit ya di lokasi tersebut. Kalau untuk jembatannya sendiri, insya Allah kami pastikan di sini tidak ada salah desain karena kami sudah melalui suatu prosedur yang sangat lengkap yang juga sudah diuji oleh pihak-pihak yang berkompeten tersebut, bahkan sudah dilakukan uji beban. Jadi kalau dari alignment track yang tadi saya sampaikan ada konsultan sendiri yang melakukannya, sudah diberikan arahan atau kriteria desain bahwa alinyemennya akan begini. Jadi lengkungnya akan begini. Kalau lengkungnya diperbesar, sejujurnya dari sisi struktur akan lebih mudah. Tetapi mereka menyampaikan ini lokasinya sudah harus seperti ini sehingga lengkungannya lebih kecil. Yang disebut dengan lebih besar, lebih kecil sehingga kalau lengkungannya lebih besar bisa lebih cepat. Kalau lengkungannya lebih kecil maka akan lebih lambat. Nah, konsekuensi lengkungan yang lebih kecil ini akibat lokasi yang ada gedung dan harus mengikuti jalan dan sebagainya, itu kecepatan LRT-nya ada tertentu memang harus dipenuhi. Saya tanya juga nih ke pengamat transportasi soal standarisasi longspan di jalur LRT ini, utamanya soal keselamatannya. Bagaimana di lengkungan? Selama lengkungan itu ya memenuhi syarat teknis tidak masalah. Yang penting akan diatur berapa kecepatan yang boleh digunakan pada lengkungan dengan jari-jari tertentu. Itu hal yang biasa. Kalau lengkungannya memang ini kan di daerah perkotaan agak sulit mencari ruang bebas yang cukup luas.
ya, sehingga bagaimana memanfaatkan ruang bebas yang ada, melewati ada jalan tol di bawahnya tanpa tiang, sehingga dengan long span yang cukup panjang itu bisa dibangun. Nah, artinya ini dapat dikatakan ya sudah memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat keselamatan, tidak mungkin kereta itu boleh lewat. Nah, persoalannya tadi kalau dia kecepatannya rendah, ya memang itu syaratnya seperti itu, ya. Jadi dimungkinkan. Jadi tidak ada masalah yang serius dalam hal ini terkait dengan pengoperasian di jalur trek yang sudah ada. Pernah dianggap sebagai proyek impossible alias tidak mungkin. Tapi proyek LRT Jabodebek jadi kenyataan. Ya, berbagai penyempurnaan terus dilakukan untuk memastikan keselamatan dan juga keamanan para penggunanya. Menurut kamu gimana? LRT Jabodebek sudah siap dioperasikan? Tulis di kolom komentar ya.